sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza hadda 'abdan ista'mala. Alhamdulillah rabbil alamin, dan bermanfaat semua calon mahasantri, pondok CEO, dan teman-teman semua SPODI maupun SPA pondok CEO Masjid Indonesia. Pertama-tama dan juga kakak tentunya yang berada di Zoom, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih terus diberikan kesempatan untuk bisa istiqomah, untuk bisa hadir di majelis ilmu, untuk bisa kita terus memaksimalkan apa yang kita bisa untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu bentuk rasa syukur kita, ya, atas apa yang Allah berikan kepada kita, atas apa yang kita punya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan cara kita maksimal, ya, menggunakan semua jiwa dan tubuh kita untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, dari hadisnya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, bunda kita semua, mungkin kita semua pernah dengar riwayatnya, ceritanya gitu ya, bahwasanya Pak Bu, ya, Rasulullah tuh pernah suatu ketika, ya, sholat malam, sholat tahajud, ya, semalam suntuk, ya, sampai kakinya bengkak, betul? Sampai kakinya bengkak, biru, legam, ya kan? Dan di situ ditanya oleh ibu dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, kurang lebih bahasanya, ya Rasulullah, engkau adalah kekasihnya Allah, ya kan? Kekasihnya Allah, ya kan? Engkau adalah Rasul, ya kan? Engkau adalah Rasul, engkau maksud, engkau dijamin masuk surga. Kenapa tapi engkau terus melakukan hal tersebut? Kenapa engkau rela beribadah, sholat semalam suntuk sampai kakimu bengkak? Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, ya, tidakkah boleh aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak boleh aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bentuk rasa syukur seorang hamba seharusnya yang paling utama adalah ketika dia memaksimalkan apa yang dia bisa, apa yang dia mampu untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi belum kita disebut orang yang bersyukur, ya, kalau kita bangun tahajud itu susah, saat ini susah, ya. Belum kita disebut hamba yang paling bersyukur kalau doa zikir, doa pun antum nggak bisa ngantuk-ngantuk, ya. Belum dikatakan sebagai hamba yang bersyukur kalau kita tidak mampu menahan ngantuk kita, ya. Kalau kita males-malesan, ya. Di sini nanti jam 2:30 pagi mau bangun, ya. Mandi di sungai, ya. Serius, kita kan belum jadi, ya kan, kalau mandi kita yang baru, asal baru, di udah hampir 2 minggu ini mandi di sungai, misalnya. Supaya jam 2:30 mandi di sungai, kayak gimana dinginnya sungai? Ya kan? Dingin nggak? Sama Mbak saya tanya, dingin nggak? Nah, tapi itu harus dipaksakan sebagai bentuk rasa syukur. Nah, seberapa perjuangan kita, pengorbanan kita dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Nah, jadi harus dipaksakan sebagai bentuk rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salam kita salam semoga senantiasa tercurah selalu kepada Rasulul Hasanah kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya yang mengikuti sunnahnya dari hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dikatakan oleh para ulama, jika kita ingin mendapatkan sifat nubuwah,
sifatnya Rasulullah SAW. Nah, kalau kita di sini guru kita Abi Andika BB menerbitkan sebuah buku, ya kan, menulis sebuah buku yang judulnya FAS. Itu singkatan dari karakternya Rasulullah SAW. Apa itu F-nya? Fatona. Apa Fatona itu? Nah, Fatona artinya jelas. A-nya amanah. Dapat dipercaya. Bahkan sebelum diangkatnya baginda Rasulullah SAW menjadi nabi dan rasul, itu julukannya sudah dijuluki sebagai Al-Amin. Nabi kita, akhlaknya sangat-sangat mulia. Sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, sudah diberikan julukan oleh kafir Quraisy pada saat itu sebagai Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Orang yang dapat dipercaya. Kenapa dapat dipercaya? Nah, Rasulullah dalam hal bermuamalah aja nih, Bapak Ibu, berdagang dengan kurma. Satu riwayat, beliau ketika dagang kurma, ketika ada orang beli ini, ya, itu jujurnya bukan main, ya, the best lagunya. Jadi kalau ada orang mau beli kurma kan banyak nih, dipisahin sama Rasulullah SAW. Pak, Bu, nah ini sebagian yang di sebelah kanan ini kurma ya. Udah seminggu nih belum ada yang beli. Nah udah ada nyek gitu kan, udah ada apa busuk lah gitu kan, udah ada bau. Nah ini yang sebelah kiri, nah ini baru kemarin nih, ya kan, bisa lah ini ya kan. Nah ini yang tengah, ya kan, ini yang baru turun hari ini, masih fresh, masih bagus. Saking jujurnya, ya kan, saking jujurnya. Dikasih tahu semua barang yang udah lama mana, barang yang udah baru, produk yang baru turun mana, sehingga itu yang membuat kafir Quraisy sangat respect, sangat menaruh segan kepada baginda Rasul, ya, sehingga dijuluki pada saat itu sebagai Al-Amin, bahkan sebelum diangkat menjadi nabi Rasul, ya, amanah kan. Jadi apapun yang diberikan kepada Rasulullah, tugas apapun, ya kan, kepercayaan apapun yang diberikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah akan dijaga, Rasulullah akan melaksanakan, kerjakan dengan sebaik mungkin. Amanah, saling berkaitan. Amanah, S-nya sidik, jujur tadi, ya kan. Pokoknya nggak pernah berbohong Rasulullah SAW. Yang terakhir T, hati menyampaikan. Rasulullah gemar dalam menyampaikan, gak takut dalam menyampaikan dakwah, ya kan, pada umat manusia pada saat itu. Nah jadi kalau kita mau punya 4 sifat ini, karakter Rasulullah SAW, dikatakan para ulama, maka perbanyaklah sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak cuma itu, bahkan kalau kita mau bersyafaat, ketika nanti di Yaumul Mahsyar tidak ada tidak ada nabi dan rasul satu pun, tidak ada yang bisa memberikan syafaat, ya kan, huru-hara nanti ketika di pada mahsyar. Bayangin, umat manusia pada saat itu nanti mendatangi para nabi dan rasul, mulai Nabi Adam, Nabi Musa, dan Musa, dan seterusnya, semuanya sama jawabnya, nafsi, sendiri-sendiri. Bahasanya gua aja nggak tahu gitu kan, gue juga nggak tahu bikin sendiri nih, ya kan, gue juga nggak tahu bakal selamat apa enggak, kayak gitu. Maka ketika datang kepada Rasulullah SAW, maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, hanya baginda Rasulullah SAW yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya, tapi dengan syarat. Ya, dengan syarat, siapa mereka? Orang yang senantiasa selama di dunia itu senantiasa mengamalkan ajarannya, ya kan, menerapkan ajarannya, mengikuti ajarannya, dan perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan sebaliknya, kalau kita nggak ikutin ajarannya Rasul, kalau kita pelit bersolawat kepada Rasul, maka mustahil kita bisa mendapatkan syafaatnya. Saat itu akhir zaman aneh-aneh, ya kan. Banyak sekarang orang itu dengan PD-nya gitu kan, mengatasnamakan baginda Rasulullah SAW. Ya kan. Pokoknya
Maka ya kufron ya terima Allah dan seterusnya. Saya berbicara dengan Rasul, masya Allah. Ya. Rasul kasih tahu ke saya, masya Allah. Ini udah kacau akhir zaman, ya kan? Menisbatkan nama Rasulullah seenaknya. Padahal dijamin Rasulullah pun nggak kenal sama dia itu, ya kan? Bahaya ini sekarang tuh, ya kan? Bahaya akhir zaman. Padahal kata Rasulullah, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyantabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdosa atas namaku, maka bersiap-siaplah dia menempati tempat duduknya di neraka. Rasul berani ya menisbatkan pada Rasulullah apa yang tidak menjadi kebenaran di baginda Rasul. Nah, itu kejadian yang di zaman ini. Jadi harus pandai-pandai kita menilai sesuatu. Ya begitu. Nah, jadi itu harus terbaik sahabat kalau kita mau dapat sifat nubuah dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu nampak semua. Saya lagi yang menyampaikan pada kesempatan pagi hari ini yang izin karena Bunda kita semua Abianika ALDB masih di Lampung begitu, masih di cabang kita di Lampung dari hari Kamis dari hari Kamis sampai sekarang belum pulang. Ya. Jadi izin saya menyampaikan kembali pada kesempatan pagi hari ini. Baik, saya benar kata semua di sini. Mungkin saya ingin reminder ya bahwasanya kita dalam mengerjakan segala sesuatu, mengerjakan segala aktivitas khususnya ibadah, ya begitu. Ya, khususnya dalam hal ibadah, saya tanya deh sekarang, ibu, bapak datang ke tempat ini kira-kira butuh yang namanya pengorbanan? Betul. Butuh yang namanya usaha. Nah, ketika itu sudah dijalankan, nah saya tanyakan, gampang apa sulit untuk bisa konsisten istiqomah? Sulit, ya kan? Sulit. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, ya saya ingin mengingatkan untuk kita semua, khususnya untuk diri saya pribadi, agar kita bisa menjadi hamba yang istiqomah. Ada yang mau menjadi hamba yang istiqomah? Walaupun berat ya. Tapi di sini kita akan bahas secara bersama-sama dan agar kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa istiqomah itu berat? Karena yang penting itu istirahat tuh. Ya kan? Karena yang penting istirahat. Ya kan? Jadi memang Allah Subhanahu wa taala ya menyuruh kita itu untuk terus berusaha, ya kan? Untuk terus memaksakan diri kita agar apa? Agar bisa mendapatkan apa yang kita mau. Ya. Pengen sukses, pengen jadi orang kaya, perlu nggak usaha? Perlu, ya kan? Di situ usahanya, di situ pengorbanannya, di situ jiwa raganya akan dipakai secara totalitas agar bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, menjadi orang kaya, menjadi orang sukses, ya kan? Tapi hal yang perlu kita ketahui, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah keberhasilannya. Kita dituntut bukan untuk berhasil, kita dituntut bukan untuk sukses. Tapi yang dituntut dari Allah untuk kita adalah usahanya. Kita hanya dituntut untuk berusaha, bukan untuk berhasil. Ya. Jadi selama kita mampu, selama kita bisa, selama masih punya tenaga, ya, punya usaha, maka maksimalkan untuk bisa melakukan hal tersebut. Datang, bahagia, semua bahagia, rasa bahagia, ya. Sulit, bangun mesti sebelum subuh, ya kan, ngantri, ya kan, daftar supaya dapat antrian, ya kan, untuk nanti ngambil paket pasar bahagia, gitu, ya kan. Ada nggak sedikit selewat gitu, bosen, ya, bosen ngantri, ya kan, pegel berdiri, ada nggak yang gitu?
Nah, tapi itu istiqomah harus dipaksakan, ya kan? Harus dipaksakan. Bahkan tadi Ustaz Ali bilang, ya kan, siapa yang melakukan ya. Nah, karena hadiah dari istiqomah itu sangatlah dahsyat, Bapak Ibu. Jangankan istiqomahnya, Bapak Ibu hadir duduk di majelis ilmu aja, itu hadiahnya Masya Allah, luar biasa. Ya kan? Mungkin tadi maksudnya Ustaz Ali hadiahnya pasar bahagia ya. Padahal itu bonus, tapi hadiah dari Allah apa? Duduknya kita di majelis ilmu hadiahnya apa? Ya, disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Arba'in ya karangan Imam An-Nawawi hadis yang 36 wajadama qaumun fi baitin min buyutillah. Barang siapa ya tidaklah sekelompok suatu kaum ya fi baitin min buyutillah berkumpul di salah satu rumahnya Allah ya fi buyutillah yasluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum dan mereka membaca Quran. Tadi kita baca Quran, membaca, mengkaji, insya Allah yang kita kaji juga Quran. Ya. Membaca, mengkaji, mempelajari Quran. Yasluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihi sakinah. Hadiah yang pertama dari Allah tidaklah diturunkan kepada mereka kecuali yang pertama as-sakinah, ketenangan. Habis baca Quran tadi tenang nggak kira-kira? Tenang ya. Apalagi tadi yang mimpin sahabat saya, Ustaz Wahyu Setiawan. Jadi Ustaz Wahyu ini tadi kali lupa diidentifikasi gitu ya. Ustaz Wahyu itu santri angkatan pertama bareng saya gitu. Dari 5 orang sisa 2 orang. Ya, sendiri dari 5 orang sisa 2 orang. Saya sama Ustaz Wahyu. Dari dulu yang kita tidak bisa apa-apa, Masya Allah, sekarang beliau jadi CEO-nya MBFA. Beliau yang bisa menghasilkan berjuta-juta profit untuk masjid muslim beliaunya, Insya Allah. Ya. Dari tangan-tangannya tumbuh buah-buahan, sayuran, ya. Yang gimana itu untuk Bapak Ibu pasar lagi, Masya Allah. Ya kan? Nah itu Ustaz Wahyu itu. Apalagi yang mimpin dia tadi kan adem, Mbak. Saya kalau udah Ustaz Wahyu yang mimpin sholat ataupun ngaji itu dapat banget ilmunya gitu ya, Insya Allah. Ya, kita doakan semoga Ustaz Wahyu cepat dipertemukan jodohnya ya. Dan ada yang doa. Ya, nah itu as-sakinah yang pertama hadiah. Ghasyiyatuhumur rahmah dan mereka akan diliputi rahmatnya Allah. Yang kedua, yang ketiga, wa hafathumul malaikah dan malaikat senantiasa mengelilingi kita. Kita nggak tahu nih, ya kan banyak nih malaikat nih, ya kan saking aja goib, ya kan. Malaikat mungkin di samping si saya dia bertukar mulu kembar soal di samping aku mungkin ada malaikat, kita nggak tahu malaikat Israel. Wahafathumul malaikah yang terakhir wa wahafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah dan mereka Bapak Ibu semua yang hadir di masjid ini pada pagi hari ini ya wa dzakarallahu fi man indah nama-nama kita semua lagi disebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan para penduduk langitnya Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta sama kita. Makanya tadi saya baca hadis Allah ilaha ba'da samalahu. Kalau Allah ingin menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada seorang hamba, maka apa? Samalahu. Kita ini senantiasa dipakai di jalan Allah. Kita ini senantiasa dipakai di jalan dakwah, di jalan-jalan kebaikan. Maka bersyukur sama apa yang dipilih, ya kan? Berapa ikhwan sekarang? 23, 22 masalah. Bersyukur antum. Artinya Allah pilih antum dan sekian banyak orang terseleksi maka antum dipilih duduk pada kesempatan pagi hari ini sebagai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya. Karena saya agak sedih, kabar saya dapat ya. Dia udah datang nih, nggak tahu saya siapa gitu ya ceramah apa. Udah datang ya kan. Ustaz, ini si Anu, saya nggak tahu namanya Pak.
Dia baru datang, belum nyampe asrama, udah kangen sama orang tuanya. Dan kangen sama orang tuanya. Katanya ragu, jadi ragu sih. Ya Allah, sedih. Udah dipilih terus apa yang jauh-jauh datang sini kan? Ya, saya. Jadi, ayolah, jangan mental-mental cupu itu dibuang. Ya. Jangan kalah sebelum terang. Ya kan? Jangan kalah sebelum terang. Kita nih, tapi harus jadi hamba yang bersyukur. Kalau udah dikasih kesempatan sama Allah, ya udah maksimalkan. Stay on the track, istiqomah. Lalu langsung banyak godaannya kan? Nah itu, belum nyampe asrama, udah digoda sama perasaannya kan? Orang tua, aku ini jadi nah, ya kan? Jadi harus dipaksa. Kalau kita mau istiqomah harus dipaksakan. Bahkan memang terkadang ujian dari istiqomah itu adalah datang dari orang-orang terdekat kita, keluarga kita, ya kan? Surat At-Taghabun, surat ke-64, coba bisa dicari sekali sekali. Ayat ke-15, nah ayat 15 dari Al-Syarih. Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah padahal pahala yang sangat besar. Artinya apa? Orang-orang terdekat kita, keluarga kita, bahkan ibu bapak kita, ya, itu ujian untuk kita, anak kita ujian untuk kita. Kalau kita tidak pandai untuk mengkondisikan apa yang sudah menjadi ujian untuk kita, maka mustahil kita bisa istiqomah. Jadi mustahil kita bisa istiqomah. Bahkan kemarin ya udah kemarin udah beberapa santri gitu kan, saya konseling itu curhat ke saya, lagi ada masalah di rumah di keluarga di rumah, ya kan. Bahkan ada sampai keinginan untuk sampai punya keinginan sangat untuk keluar dari pondok ini, mendingan kerja bantuin orang tua. Karena jangan, disitulah saya jelasin kan, saya ngasih nasihat motivasi ketiga, iya nggak jadi gitu kan. Nah itu ujian serius. Ya, udah saya setahun 2 tahun mau di sini mau keluar, cuma karena itu tadi ada ujian dari keluarganya gitu. Nah jadi jangan sampai kita begitu ya. Hari benar. Karena kalau kita nggak paksakan diri kita untuk bisa istiqomah, untuk bisa konsisten ya mengajar dari Allah, untuk beribadah, untuk stay on the track, maka mustahil kita bisa tetap menjadi bagian dari golongan hamba-hamba Allah yang tadi dicintai. Dan perlu kita ketahui, Allah tuh nggak akan pernah habis. Allah nggak akan pernah kehabisan hambanya untuk menggantikan posisi kita. Ya. Saya ulang, Allah tidak akan pernah kehabisan hamba-hambanya untuk menggantikan posisi kita pada saat ini. Ya. Santri-santri Ustaz terpaksa males ngedumel, ya kan, dibangunin, mandi di kali, habis itu sholat tahajud, habis itu nggak boleh tidur, ziyadah, murojaah. Nah, kalau antum jalani itu dengan terpaksa, dengan penuh ego, dengan ngedumel, bahkan sampai ngibahin saat antum bahkan nama kelas itu misal, ya kan, maka mustahil antum akan istiqomah. Dan saya tekankan, yang begitu tuh cepat ataupun lambat Allah akan singkirkan dengan hamba-hamba pilihannya. Karena Allah nggak akan pernah kehabisan hamba-hamba. Sama Bapak Ibu juga datang ke sini, ya kan? Kalau nggak dipaksakan untuk bisa istiqomah, maka pasti Allah akan gantikan dengan hamba-hamba yang lain. Jadi, yuk paksakan diri kita, ya, luruskan niat, ya, usahakan maksimal mungkin ikhtiar yang bisa kita usahakan, yang bisa kita lakukan, doa untuk bisa istiqomah, ya, dan setelah itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Fussilat, surat ke-41 ayat ke-30 halaman 480, posisinya sebelah kiri paling atas.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba tolong ditampilkan surat 41 ayat 30. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله. Ketika orang sudah yakin dia beriman, Rabbuna Allah, bahwasanya dia beriman kepada Allah yang Maha Esa, summa istaqamu, dan dia istiqomah di dalam keimanannya, dia istiqomah di dalam ketaatannya, dia istiqomah datang kajian semua bahagia, dia istiqomah datang dia istiqomah mengikuti daily activity santri pondok CEO di sini, ya kan? Maka tatanazzalu alaihimul malaika, Allah akan titipkan malaikat kepada diri ketika masih hidup ataupun ketika nanti sakaratul maut. Saking sulitnya istiqomah, Bapak Ibu, Allah kirimkan malaikatnya kepada kita yang berusaha untuk istiqomah. Saking sulitnya, saking beratnya. Untuk apa? Allah takhafu wahai Allah. Janganlah engkau takut. Nggak apa-apa capek, nggak apa-apa sakit bertumbuh, nggak apa-apa penuh dengan pengorbanan. Allah takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Wa absyir bil jannah. Karena nanti orang yang istiqomah itu akan mendapatkan surga. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah mengabarkan kabar gembira kepadamu, wahai hamba yang istiqomah, ya, bil jannati allati kuntum tu'adun. Belum dia mati, belum dia berada di alam akhirat, ya, di alam barzakh, udah dikabari masuk surga. Enak nggak kira-kira? Nah, ketika sakaratul maut pun gitu. Nanti ketika sakaratul maut, ya, padahal kalau kita lihat pedihnya sakaratul maut itu ngeri. Tahu nggak kalau lagi demo, misal mahasiswa sekarang lagi gencar-gencar ada demo, kan? Kalau polisi itu yang berdiri-diri itu, tahu nggak? Pembatas blokade, tahu kan? Nah, bayangin besi kayak gitu kawat-kawat dimasukkan ke dalam mulut kita sampai mentok, ditarik secara cepat. Itu sakit sakaratul maut bukan Rasulullah. Tapi beda dengan hamba istiqomah. Tadi Allah takhafu wa la tahzanu. Dan yang datang pun malaikat maut yang datang untuk menghampiri mencabut nyawa orang yang istiqomah itu malaikat yang penuh dengan senyuman. Malaikat yang penuh dengan sinar di wajahnya. Malaikat yang sangat lembut perkataannya. Nah, itu janji Allah untuk orang yang istiqomah. Enak nggak? Mau nggak? Jadi paksain diri kita nonton Bapak Ibu semua. Paksakan diri kita untuk bisa istiqomah. Nggak apa-apa sakit, nggak apa-apa sakit kalau bertumbuh. Nanti sama apa akan ngalamin. Ya, gimana sakitnya proses antum di sini? Ya kan? Gimana capeknya, gimana lelahnya. Tapi nanti antum sendiri yang akan merasakan manfaatnya. Antum sendiri yang akan menjadi orang nanti ke depan. Ya. Sama, kita juga sama Bapak Ibu. Dari dulu coba deh. Saya mau tanya, ada nggak? Ini kan pertama nih kamu kan istiqomah, saya hafal betul. Walaupun saya namanya nggak hafal, pun hafal mukanya, ya kan? Nah, ada nggak manfaat atau tingkatan hidup, ya, rasa, keadaan, situasi yang kita alami dulu dengan sekarang ketika Bapak Ibu istiqomah ikut kegiatan di masing-masing wilayah? Ada nggak perbedaan? Ada nggak perubahan? Kita yang merasakan gitu. Ya, jadi yuk sama-sama terus stay on the track. Istiqomah, paksakan. Memang sakit, memang lelah, memang capek. Tapi janji Allah itu untuk orang istiqomah. Nggak apa-apa. Ya. Mending capek di dunia, tapi nanti bisa santai di akhirat, benar nggak? Bisa kalem, bisa tenang, ya kan? Di akhirat. Ini begitu. Daripada kita di dunia nggak mau bercapek-capek berlelah dalam kebaikan, tapi nanti di akhirat malah capek disiksa. Nggak usah.
Jadi sama-sama lebih semua kita maksimalkan apa yang kita bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita paksakan diri kita untuk bisa istiqomah, mengikuti semua apa yang menjadi program-program kebaikan di Masjid Misioner. Santri paksakan untuk bisa terus istiqomah yang menjadi santri pondok CEO gitu ya, agar nanti hari ke depannya ya bisa meraih cita-cita, ya, bisa menggapai cita-cita antum, bisa membahagiakan kedua orang tua, bisa menjadi orang besar insya Allah. Amin. Amin. Itu saja yang menambahkan yang mau saya sampaikan, yang mau saya reminder pada kesempatan pagi hari ini. Ya, semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada benarnya pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salahnya pasti datang dari diri saya pribadi sebagai makhluk yang dhaif, makhluk yang banyak kurangan, ya. Sekecil sekurus-kurusnya ikan pasti masih ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti masih ada dagingnya. Ambil dagingnya, ambil baiknya, buang buruknya. Usikum nafsi wa iyyakum faqad faza al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa lahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.